Hai teman-teman, ketemu lagi di channel kebanggaan kita bersama Hanif Saifullah saat ini ya. Teman-teman, kita akan bahas hal yang baru lagi sekarang. Mungkin teman-teman di luaran sana banyak sekali yang merasa risih dikejar-kejar sama agen asuransi. Saya juga dulu merasa risih teman-teman. Jadi pada saat kita sudah ditawarin sama agen asuransi, setelah kita melihat penawarannya, mereka pasti tidak akan pernah berhenti untuk mengejar-ngejar kita supaya sampai dengan beli polisnya. Jadi, buat teman-teman yang merasa risih kalau dikejar-kejar sama agen asuransi, bagaimana cara menolaknya? Yuk kita bahas sekarang. Baik teman-teman, banyak sekali orang di luaran sana, mungkin termasuk teman-teman juga sebagai orang yang mungkin sedang dikejar-kejar sama agen asuransi. Didatengin lagi, diteleponin lagi, bahkan atur janji lagi dan mampir lagi ke rumah. Dan yang lebih parah lagi teman-teman ya, yang lebih pusing lagi kalau agen asuransi itu adalah orang yang kita kenal. Contohnya adalah teman dekat sendiri, apalagi saudara sendiri. Dia pasti tidak akan pernah berhenti untuk mampir untuk mendekati kita ya, sampai kita beli polis asuransinya. Ya, jadi teman-teman, itulah yang mereka lakukan. Mereka segigi itu. Memang agen asuransi adalah salah satu marketing yang kesungguhannya itu luar biasa. Bagaimana cara menolaknya? Yuk kita simak tips berikut ini. Yang pertama teman-teman, pada saat ditawarin sama agen asuransi, nolaknya itu dengan cara saya mau pelajarin dulu ilustrasinya. Biasanya kalau agen asuransi itu menawarkan programnya, dia pasti mengeluarkan ilustrasi. Ilustrasi yang isinya adalah tertanggungnya kita, manfaatnya apa saja, dan ketentuan polisnya, rangkumannya seperti apa di ilustrasi ini. Teman-teman bilang, mohon maaf, ini programnya bagus sih, cuman saya boleh nggak minta izin untuk pelajari ilustrasinya dulu. Sebagian agen asuransi akan memberikan waktu kita untuk mempelajari ilustrasi itu. Jadi setidaknya teman-teman bisa lepas sesaat dari yang namanya kejaran agen asuransi dengan bilang saya pelajari dulu ilustrasinya. Yang kedua, itu teman-teman bilang aja sama agen asuransi, saya sudah punya banyak asuransi. Contohnya apa? Ya kalau teman-teman sudah punya asuransi beberapa, sebutkan aja. Tapi kalau belum punya, gimana nih sebutinya? Sebutin aja kalau teman-teman punya asuransi, misalkan dari kantor. Yang kedua, teman-teman bilang, kan saya juga sudah punya yang namanya BPJS. Yang ketiga, teman-teman bilang, kan saya juga udah ada yang namanya Jasara Harja. Karena kita setiap yang namanya punya kendaraan, itu di STNK-nya itu ada yang namanya pembayaran asuransi Jasara Harja. Jadi teman-teman bilang aja, saya udah punya, udah cukup. Sebagian agen asuransi, dia akan merasa kebingungan ya. Saya mesti nawarin apa lagi nih? Asuransi kesehatan udah ada BPJS. Asuransi kesehatan yang lain yang lebih banyak udah ada dari kantor. Asuransi kematian udah ada yang namanya Jasara Harja. Ngapain lagi saya butuh yang namanya asuransi? Tolak aja dengan seperti itu, otomatis yang namanya kebanyakan agen asuransi akan merasa pusing dan dia akan mundur secara teratur. Yang ketiga, ini yang paling mudah dilakukan oleh orang yang merasa dikejar-kejar agen asuransi untuk tutup polis. Bilang aja teman-teman kepada agen asuransi tersebut bahwa saya mau diskusi dulu dengan pasangan hidup saya, kepada istri atau suami. Nah, agen asuransi biasanya dia akan meminta janji temu untuk bertemu kita bersama pasangan kita dalam waktu yang bersamaan. Nah, di situ teman-teman tinggal menolaknya caranya seperti apa ya. Jadi mengulur waktunya sepanjang apa maksudnya. Jadi kalau teman-teman bilang, oh bisa ketemunya mungkin 2 minggu atau 1 bulan lagi ya, bulan depan. Karena istri saya juga lagi sibuk mengurusi ini. Atau istri saya sedang dalam perjalanan kemana, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara yang ketiga tadi. Ngobrol sama pasangan, suami atau istri. Dan yang keempat, ini yang mungkin banyak agen asuransi merasa kebingungan untuk memecahkannya. Yaitu dengan bersikap pasif. Bersikap pasif itu gimana nih? Bersikap pasif itu pada saat penawaran yang dilakukan oleh agen asuransi, mereka pasti banyak bertanya mengenai apa yang menjadi profil teman-teman. Pada saat mereka bertanya, mengajak diskusi, teman-teman jawabnya dengan secara pasif aja. Jadi contoh ditanya, Pak sudah berapa lama Bapak bekerja di perusahaan A? 5 tahun. Pak, kalau keadaan Ibu bagaimana saat ini? Apakah sudah punya asuransi atau tidak? Sudah. Pak, anak-anak mau sekolahnya cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Jawab dengan pendek-pendek teman-teman. Jadi dengan jawab dengan pendek-pendek, sebagian besar agen asuransi rata-rata bingung. Saya mau ngomong apa lagi? Apa yang mesti saya tawarkan? Mereka udah shock dulu dan
biasanya mereka mundur secara teratur karena menganggap kita adalah orang yang belum bisa diajak komunikasi dengan baik mengenai program yang dibutuhkannya. Dan yang kelima teman-teman, pada saat teman-teman ditawarin yang namanya agen asuransi, kasih jawaban yang bias atau ngambang. Dengan cara apa teman-teman? Teman-teman bilang, bagus sih produknya, tapi saya pikir-pikir dulu ya. Nah, pikir-pikir ini adalah sesuatu yang bias dan ngambang. Agen asuransi sebagian besar dia akan bingung. Sebenarnya apalagi yang dia pikirkan? Manfaatnya udah tentu buat nasabah. Yang pasti kalau terjadi sesuatu nasabah akan dibantu. Apalagi yang mesti dipikirkan? Nah, sebagian besar dia merasa bingung. Akhirnya ujung-ujungnya kalau memang yang belum bisa menjawabnya dengan baik, mereka akan mundur teratur juga karena kita dianggap orang yang tidak jelas. Dan di situ teman-teman akan selamat dari yang namanya kejar-kejaran dengan agen asuransi. Tapi teman-teman, kita berpikir lagi, kenapa sih agen asuransi itu mengajar kita dengan cara yang memang semangatnya begitu tinggi? Kenapa mereka melakukan seperti itu? Apakah karena komisinya? Apakah karena pekerjaannya sebagai agen asuransi? Menurut saya pribadi, kalau saya ditempatkan di sepatunya mereka, itu enggak seperti itu. Cara positifnya kita berpikir adalah asuransi fungsinya adalah mengalihkan resiko dari individu kepada perusahaan asuransi kalau terjadi resiko yang tidak kita bisa kendalikan biayanya. Jadi, kalau terjadi resiko yang membutuhkan biaya besar, maka perusahaan asuransi yang akan membiayai hal tersebut. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi dan butuh biaya besar, sudah pasti yang menderita bukan hanya kita tapi keluarga sekitar juga. Kenapa agen asuransi? Balik lagi teman-teman, itu semangat banget yang namanya mendekati kita. Nggak ada pernah nyerahnya ngadepin kita, nggak ada yang pernah nyerahnya untuk kita bisa sampai ikut programnya. Kenapa? Positifnya teman-teman, apalagi kalau yang menjadi agen asuransi adalah teman dekat kita, saudara kita, itu mungkin mereka ingin dekat sama kita tidak saat kita lagi sehat, lagi punya uang, lagi sukses. Dia dekat sama kita. Tapi mereka pengen dekat sama kita kalau terjadi hal yang tidak diinginkan sama kita. Kalau kita sedang membutuhkan banyak biaya pada saat terjadi resiko, mereka juga ingin di samping kita dan mempunyai peran maksimal sebagai teman baik, sebagai saudara yang sayang sama saudaranya sendiri. Pertanyaan dasarnya teman-teman, kira-kira seorang agen asuransi yang punya pemikiran seperti itu, ingin dekat sama teman-teman, tidak saat teman-teman memiliki nasib baik, tapi pada saat terjadi resiko, mereka juga ingin di samping teman-teman. Orang seperti apa yang teman-teman bisa nilai terhadap orang tersebut? Keputusan saya kembalikan kepada teman-teman semua. Apakah tetap menolak agen asuransi atau mungkin mulai berdiskusi sebenarnya asuransi itu penting dan seberapa besar yang mungkin kita bisa sediakan untuk keluarga tercinta kita. Sehingga pada saat resiko itu terjadi, mereka menjadi lebih mudah dan lebih baik menjalani resiko ini. Selamat pagi.